alhamdulillah sahabat-sahabat Instagram, Facebook, YouTube dan lainnya, bahwa kita ketemu lagi dengan Bang Firman di sini bersama Syekh Dudung Aliando As-Sa'dui atau biasa dipanggil Syekh Aliando. Ya, kita akan ketemu ngobrol-ngobrol sebentar dengan Syekh Aliando tentang masalah bentuk kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Syekh Dudung, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh Dudung. Waalaikumsalam. Itu tulisan. Ya. Baik, Syekh Dudung, kita bicara tentang masalah kebaikan-kebaikannya Allah. Berapa banyak sih kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan sama kita? Dan bagaimana kita mengetahui kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Ini lu beneran. Ya. Apa namanya? Kebaikan Allah ya enggak teringat. Ini bulu kata ngobrol jadi Iya, begini. kita ngobrol ini. Kita lagi ngobrol tentang apa sih kebaikan-kebaikan Allah itu? Allah itu kan maha segala-galanya, maha rahman, maha kasih sayang, segala macam buat hamba-hambanya. Di antara kasih sayang ini kita dikasih nikmat yang begitu banyak, nikmat sehat, nikmat iman, segala macam nikmat-nikmat begitu. Oh, ngomong lu lagi saya gigi apa gimana kok kumur-kumur begitu ngomongnya? Agak, ini gue masih bingung ini. Iya. Kalau tulisan nanti biar hilang sendiri. Oh, hilang sendiri. Ya, kebaikan Allah Ta'ala ya semuanya kita rasakan, apa yang kita jalani dalam hidup ini seluruhnya, baik yang zohir itu ya tangan mata yang bisa kelihatan maupun yang batin yang tidak kelihatan, hati kita tentram, ketenangan, itu yang tidak kelihatan, juga yang zohir yang tidak kelihatan, umpamanya Allah yang menggerakkan jantung kita, Allah SWT menggerakkan urat nadi kita, Allah menggerakkan hati kita, lambung kita, ginjal kita, dan seterusnya. Allah SWT yang memberikan, yang menggerakkan itu semua. Seandainya Allah hentikan itu 1 menit aja, jantung kita Allah nggak gerakkan, mesti kita nggak bisa melakukan apapun dan kita meninggal dan kita mati dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itulah bagian dari kenikmatan Allah yang umumnya tidak dirasakan, nggak diketahui oleh manusia kebanyakan. Oh gitu. Jadi kalau manusia kebanyakan gak ada yang tahu ya Ustaz ini saya. Nggak berasa. Itulah yang Allah bilang dalam firman-Nya, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun yubsiruna biha wa lahum adhanun yasma'una biha ulaika kal an'am adall. Oh, yang tadi gue bahas itu nyala-nyalain mulu, padahal lu belum nyampe lah. Iya. Baik, saya Dudung. Lalu bagaimana kita menyikapi kebaikan-kebaikan Allah itu? Kan itu pemberian semata atau memang ada take and give? Oh, itu semua Allah memberikan secara gratis, kita terima beres apa adanya. Artinya nggak ada kewajiban bagi kita untuk tapi kewajiban Allah jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ada juga ulama mengatakan bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Jadi ketika Allah kasih kebaikan sama kita, tujuannya adalah supaya kita beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dan mengenal Allah SWT. Lalu mengenal Allah bagaimana? Hah? Kalau cara mengenal Allah, kita kan kalau gue lewat dulu kan lu bisa WhatsApp gua kenalan, KTP-nya dilihat. Kalau sama Allah bagaimana caranya? Allah lihatnya tadi. Gimana kalau kita cara mengenal Allah itu? Nanti dulu ya. Tadi kita belum selesai. Jadi ada orang menganggap Allah itu sebagai Tuhan, tok menyembah, mengabdi seterusnya, lalu mengharapkan pahala dan surga seterusnya. Ya silakan begitu. Tapi ya itu bagus karena memang baru segitu pemahaman keagamaan. Ya silakan aja nggak apa-apa. Tapi ada juga yang lebih dari itu, yaitu ingin mengenal Allah SWT, ingin mentaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dalam bentuk-bentuk yang lain, dalam bentuk-bentuk ingin berakhlak seperti kasih sayang Allah Ta'ala dan seterusnya. Cara mengenal Allah Ta'ala itu ada dua model. Ada yang melihat Allah Ta'ala ketika bulan itu melihat gunung, lalu dia yang Allah Ta'ala, lalu dia ingin mengabdi kepada Allah Ta'ala. Ada yang melihat bulan, lalu dia ingin Allah Ta'ala, lalu dia melihat ada Allah SWT. Ada juga yang tanpa itu
dia mensyukuri nikmat hidup ini tanpa melihat apapun, dia udah merasa bahwa Allah adalah zat yang wajib dikenal, wajib disembah, wajib dikenal, dan wajib untuk didekati Allah. Itu ada yang begitu. Beragam-ragam tergantung seberapa besar Allah kasih nur hidayah kepada orang itu. Masing-masing modelnya itu. Ada pepatah mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, bukan kita kan mau sayang sama Allah, mencinta Allah. Tapi cara mengenalnya kan nggak mungkin hanya kita ngelihat gunung aja, saya. Ya. Kalau kita ngelihat gunung aja kan nanti pikirannya di kemana-mana, saya. Kita mikirin utang, mikirin segala macam. Tapi enggak, ada gunung tuh, ada yang gunung gede sebelah, iya. Ada yang gunungnya sama. Jadi gunung macam-macam ya, saya. Iya, tergantung kita. Kalau kita ngeliat gunung gede sebelah ya bersyukurlah, karena berarti Allah menunjukkan bahwa oh ternyata ada gunung gede sebelah. Ada yang gunung gedenya sama, ya bersyukur juga, berarti memang kita Allah kasih gunung yang gede sama. Dengan begitu, oh itu kekuasaan Allah Ta'ala. Kita merasa hina, merasa kecil. Oh jadi kalau ada kita lihat pemandangan ada gunung yang gede sebelah, bukan berarti dia lagi sakit kanker ya? Enggak, emang gede sebelah. Emang gede sebelah aja. Oh. Jadi itu cara mengenal Allah ya. Kemudian yang tadi kita kembali bahwa kebaikan Allah itu kan sangat banyak. Tapi banyak manusia saat ini kan kurang menyadari akan kebaikan Allah. Lalu gimana supaya manusia itu sadar bahwa Allah itu sangat begitu baik sama dia itu? Bagaimana caranya? Ya, supaya manusia sadar. Kan banyak tuh kayak saya punya teman, dia nggak sadar bahwa Allah itu lagi baik sama dia. Gitu. Sebetulnya itu kan karunia Allah Ta'ala, sadar nggak sadarnya kita nggak bisa juga. Kalau Allah nggak kasih karunia dia nggak sadar. Tapi ada hadis Nabi yang mengatakan begini, Innallaha, ya Allah lupa masalah, lupa hadisnya. Lupa. Artinya bagaimana saya kira-kira? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu punya hadiah-hadiah. Fataradu maka lintangkanlah diri kamu untuk mendapatkan hadiah-hadiah itu. Melintangkan diri kita, Allah tuh punya hadiah-hadiah yang banyak. Apa itu? Ada kasih sayang, ada hidayah, ada nur cahaya yang dilontarkan ke dada hambanya. Cuma untuk mendapatkan itu harus kita melintangkan diri kita. Melintangkan diri kita itu mungkin dengan hadir di majelis ilmu, dengan kita mencurahkan kasih sayang kepada makhluk Allah juga bagian dari melintangkan diri kita. Nafahat, innallaha nafahatun, Allah SWT memberikan mempunyai nafahat hadiah-hadiah. Fataratu linafahat. Oleh sebab itu lintangkanlah diri kamu untuk mendapatkan nafahat itu tadi. Caranya yaitu tadi dengan ilmu, bermusyawarah dengan orang yang alim, mendekatkan diri kepada orang yang alim untuk mencari berkahnya. Tafakur, lalu bagian dari tafakur, lalu juga mencurahkan kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah, apapun itu, siapapun dia. Makhluk Allah itu kan ada tumbuhan, ada hewan, ada semut, ada apa lagi, ada manusia, siapapun manusia, pokoknya bentuk manusia. Kita nggak bicara agama, sama itu. Letakkan kasih sayang kita kepada dia. Dan lain satu lagi, bersikap udul, adil. Kalau ada orang minta sesuatu kepada kita tentang sesuatu atau memutuskan sesuatu, berlakulah adil dalam apapun. Dengan adil itu Allah akan memberikan nafahat, hadiah, karunia yang begitu besar pada kita. Kan Al-Qur'annya saya lupa itu, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan. Sungguh Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersikap berlaku adil dan baik. Itu begitu caranya untuk mendapatkan nafahat atau hadiah-hadiah dari Tuhan ya. Hadiah dari Allah Ta'ala. Lalu bagaimana? Misalnya gini, kalau ada orang pengen dekat sama Allah, pengen kenal sama Allah dengan baik, ya kan? Nah, dia bertafakur tuh, memikirkan ciptaan Allah dia sendirian gitu. Nah, tapi yang timbul bukan dia semakin mengenal Allah, tapi masalahnya ketika dia bertafakur, dia malah mikirin nasib gitu loh. Ini nasib gue ya Allah, karena begini banget. Nah, ini yang sering terjadi kan begitu, Nah, supaya bisa terarah ketika dia bertafakur itu bagaimana? Karena manusia ini kan gak luput dari banyak persoalan, banyak problematika dalam kehidupan. Kira-kira ngerti kan apa yang saya katakan? Paham. Gue masih bingung aja nih. Jadi gimana teh? Udah banyak yang nonton kita. Banyak yang nonton. Iya itu, ini ada yang nontonnya. Iya.
Lah, mana orangnya? Ya tidak ada kelihatan. Oh iya. Jadi gimana saya? Bagaimana Jadi tidak? Syekh Aliando ini akan menjawab dengan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Enggak luar biasa, biasa-biasa aja. Karena banyak orang Oh. pengen mengenal Tuhan, dia bertafakur. Tapi ketika dia bertafakur, malah yang masuk malah dia mikirin nasib dia. Mungkin utang ya. Dia mikirin utang, mikirin nasibnya. Itu keliru. Keliru ya? Itu keliru. Mesti keliru. Tafakur itu lo mikirkan sebetulnya tafakur nggak harus kemana-mana, di rumah, di kamar, bahkan di apa di terminal atau lagi nungguin busway bisa aja tafakur. Karena kita banyak melihat sesuatu kan itu makhluk Allah semuanya sama, nggak perlu ke gunung tafakur itu. Di terminal bis ngeliat sesuatu, ya Allah, alhamdulillah dia itu, alhamdulillah saya ini begini sehat, dia ono sakit kesian bener. Kalau saya sakit, bisa jadi saya nggak bisa kawin lagi, kan gitu. Dan beragam-beragam yang lain. Tapi ala kulli hal bahwa bertafakur kepada Allah itu sebisa mungkin adalah usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk-bentuk yang tidak biasa. Bentuk tidak biasa itu artinya kita bertafakur kepada Allah untuk supaya kita itu Allah semakin sayang sama kita, semakin dekat sama kita, syukur-syukur semakin cinta sama kita. Itu yang kita harapkan. Kalau kita mendapatkan cinta Allah Ta'ala, itulah nafahat yang terbesar. Karena dengan cinta kita bisa bermusyahadah dengan Allah Ta'ala, bisa menyaksikan Allah Ta'ala. Dengan cinta juga kita bisa mengenal apa yang dinamakan dengan af'alut tabdil, bukan af'alut tabdil, dengan tauhidul af'al. Tauhid af'al itu tauhid perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Itu sebetulnya yang kita inginkan dalam hidup. Karena kalau kita mendapatkan Allah Ta'ala luar biasa. Kita mendapatkan cinta perempuan yang cantik aja sudah sangat luar biasa, apalagi cintanya Allah Ta'ala. Oh, gitu. Lebih luar biasa lagi. Baik, Syekh Aliando. Oh. Banyak orang pengen dekatkan diri sama Allah, salah satunya dengan banyak bersyukur, supaya Allah cinta. Artinya ini juga bisa bersyukur dengan keberadaan orang tua kita juga, kita bisa mendekatkan diri sama Allah juga ya Syekh. Kepada orang tua. Belum tentu juga. Beruntung bagaimana? Kepada keluarga gitu, saya ketika kita ngelihat istri, ngelihat anak, itu kan ya Allah saya bersyukur punya apa masih dapat juga bini kayak begini walaupun saya begini gitu. Ya Allah saya masih punya anak, alhamdulillah. Itu termasuk bagian dari bersyukur yang bisa mendatangkan cinta Allah buat kita Syekh. Ya bisa, cuma itu sedikit saya nilainya. Yang paling bisa, yang paling banyak itu dapat kita Allah Ta'ala adalah bangun malam tahajud. Tahajud ya. Karena pada tahajud itulah Allah itu pada tahajud orang tahajud itulah suasana kita yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Suasana yang tidak berjarak antara manusia, antara kita dengan Allah SWT. Itu dengan tahajud. Dengan tahajud. Iya, tahajud. Bahkan ulama mengatakan bahwa mereka yang mudawam tahajud itu bagian dari ciri kasih Allah. Jadi kalau sampean suka tahajud dan rutin tahajud itu semata-mata karena Allah, yakinlah bahwa Allah menyintai sampean. Dan bersyukurlah, itu karunia terbesar yang Allah berikan kepada diri kita, kepada diri sampean. Oh gitu. Kalau kita itu cirinya. Karena memang nggak mudah untuk bangun malam lalu kita sholat tahajud, itu sangat susah. Walaupun pakai beker juga, kalau Tuhan gak kasih karunia kagak bangun, beker dimatiin lagi. Itu karena karunia kurang. Kalau kita rutin tahajud sampai malam tahajud segala macamnya dari itu rutin itu karunia yang Allah berikan hanya orang tertentu aja. Dan itu bersyukurlah kalau kita kalau ada orang dia pengen sesuatu, kemudian dia tahajud, udah sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, sesuatu itu tadi itu belum dia dapat, dia belum dapatkan, akhirnya jadi putus asa. Gimana itu saya? Salah ya? Bagaimana ya? Emang orang tahajud itu namanya kan deketin Allah karena ada keperluannya aja, kalau nggak ada ya selesai. Iya. Bukan begitulah. Kita jadi gimana itu? Kan tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dilakukan ciptakan manusia kecuali untuk mengenal aku. Kenal diri kita, lalu kita insyaallah mengenal Allah SWT. Saya lupa ayatnya itu ya Allah. Ada yang mengatakan lupa ayatnya. Lah, kalau tahajud itu diperlukan untuk urusan-urusan dunia,
bahaya, nggak bahaya sih, bagus, cuma ya hanya segitu pemahamannya berarti tentang agama, hanya segitu aja dia mengerti tentang pemahaman tentang agama, dan hanya segitu aja kebutuhan tentang dunia, tentang agama. Lah tahajud itu kan suasana spesifik antara hamba dengan Allah Ta'ala. Kalau dia minta urusan dunia ya nggak apa-apa, silakan. Cuman ya berarti ya masih kekanak-kanakan. Karena orang dewasa itu pada saat ketemu raja tidak mungkin dia minta duit. Dia mesti mencari simpati raja supaya raja itu sayang, supaya raja itu senang sama dia. Dapat jabatan. Begitulah, dapat jabatan isinya. Begitu juga kita manusia dengan Allah Ta'ala, kita mendekati diri Allah Ta'ala supaya kita tuh mendapat jabatan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan mencari duit sebetulnya. Ya, tapi ala kulli hal silakan aja, nggak jadi salah. Cuma itu tadi ya kekanak-kanakan. Ya masing-masing orang kasih karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masing-masing kasih karunia-nya kepada masing-masing hambanya. Ya nggak apa-apa lah. Baik, saya Aliando, kalau misalnya ada orang dia tidak mengenal Allah, apakah punya dampak dalam kehidupannya? Ada. Orang yang mengenal Allah dengan orang yang tidak mengenal Allah itu dalam kehidupan bedanya gimana? Ada lah. Beda. Bedanya? Pertama dia itu orang tidak mengenal Allah Ta'ala itu dia akan mengukur dari sebab akibat dan lupa akan musabibnya. Jadi kalau itu bahaya itu. Contohnya gimana? Namanya, wah bener sih rezeki Allah yang ngasih. Kalau nggak kerja apa bisa makan kan gitu. Oh itu orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Ya? Nah itu ya. Padahal kan rezeki udah sama Allah Ta'ala, Allah udah jamin. Lagi juga cepat putus asa kali ya. Cepat putus asa, lalu juga cepat bunuh diri. Nah kalau padahal kalau bunuh diri itu sangat diharamkan ya saya Aliando. Dosa besar, janganlah bunuh diri. Dan kalau orang bunuh diri itu nanti di akhirat akan dibunuh dengan alat yang digunakan untuk bunuh diri. Iya begitu. Jadi kalau dia loncat dari gedung, berarti dia loncat mulu. Iya, loncat. Kalau dia bunuh diri pakai pisau, kayak Batman loncat. Pokoknya ditusuk mulu pakai pisau. Enak banget kalau yang bunuh dirinya ngopi mengerokok, jadi ngopi ngerokok gitu. Dia bunuh dirinya ngopi mengerokok, jadi nanti ngopi ngerokok doang dibangkitkan ke akhirat. Gimana itu? Agak lah. Oh enggak ya. Jadi balik lagi. Nah kalau orang yang mengenal Tuhan dan tidak mengenal Tuhan dalam kehidupan ini kan tadi ada dampak. Artinya dia lebih optimis, lebih dekat, lebih baik hidupnya, ya kan? Ya. Kalau orang yang nggak mengenal Tuhan akan cepat berputus asa dan juga dia seperti hampa hidupnya ya. Iya. Lalu kira-kira gimana tuh kiat-kiatnya supaya orang itu bisa mengenal Tuhan? Tadi kan dengan tafakur. Selain itu ada nggak? Ada. Yang gampang deh, yang sehari-hari. Gampang, deketi fakir miskin, banyaknya sodako, gitu. Ya, banyak sodako fakir miskin, jangan ke masjid. Begitu. Jangan. Emang kenapa kalau ke masjid? Ke masjid itu cenderung orang ngejar pahala. Oh, ngejar pahala. Oh, kalau saya simbang ke masjid ini, selama masjid ini masih ada, pahalanya ngalir terus. Oh gitu. Kalau kamu masjidnya digusur, pahalanya nggak ngalir dong. Kadang-kadang ngalir juga lewat samping. Baik, sahabat-sahabat Instagram, Facebook dan YouTube, kayaknya. Dulu itu ada lagi yang harus disampaikan. Kalau kita sudah mau fakir miskin, itu adalah bukannya mengharapkan pahala, tapi semata-mata kasih sayang. Karena kasihan. Karena kasih sayang kita kepada fakir miskin itu, lalu kita bersedekah. Lalu kita berharap mudah-mudahan aja dengan kasih sayang saya kepada fakir miskin ini, fakir miskin Allah juga sayang sama saya. Dan kasih sayang itu adalah sifat Allah SWT. Kembangkanlah sifat kasih sayang kita sebagai manusia. Kalau nggak salah ada hadis Nabi bilang irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu. Kasih sayangi siapa yang di bumi, maka dia nanti akan dikasih sayang. Itu lo pintar lu iya. Bang. Kadang-kadang suka begitu. Baik, saya Aliando. Itu kayak nama-nama. Sudah nanti akan bertambah kayaknya pendengarnya. Mungkin apa sih itu juga apa-apa. Ya, perjumpaan kita mungkin ini aja cukup menarik pembahasannya. Kultum namanya. Kultum. Kuliah 70 menit. Jadi dengan saya Dudung Aliando Sa'duni
Ya, beliau ini emang salah satu waliullah. Wih, Jadi dia agak-agak nyeleneh. Jadi nanti insya Allah kita akan lanjut dan ini bisa kita saksikan di Facebook dan di YouTube bagi bukan cuma sekali ini doang, Ya, kali ini doang, mudah-mudahan enggak. nanti kita akan berlanjut. Udah. Ya, mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan panjang umur, didoakan oleh Syekh Aliando. Baik, sahabat-sahabat Instagram, demikian dulu. Saya Firman Zamzami Muhammad melaporkan dari kediaman Syekh Dudung Aliando. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.